Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian selalu lebih baik lagi dari hari sebelumnya ya nak ya. Amin. Oke, bertemu lagi bersama Ibu pada pembelajaran tematik ya. Hari ini kita masih di tema 8 ya. Namun kita masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 2, menjaga keselamatan di rumah. Oke. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, Ibu harapkan yang pertama, kalian mampu menentukan kalimat dengan tanda baca titik yang benar pada penulisan waktu. Kemudian kalian juga mampu menuliskan nama orang dengan menggunakan huruf kapital. Dan juga Ibu harapkan kalian mampu menceritakan pengalaman sikap persatuan dalam lingkungan tempat tinggal, dan juga mampu menggambar dan menentukan jarum jam sesuai kegiatan. Nah, anak-anak, seperti biasa, agar tujuan pembelajaran ini bisa tercapai sesuai dengan apa yang kita harapkan, Ibu inginkan kalian bisa mendengarkan penjelasan Ibu dengan teliti anak ya. Perhatikan dan tidak sambil main-main. Oke, namun sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Oke, doa sebelum belajar dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa setelah selesai memasak, Ibu meletakkan benda pada tempatnya. Nah, meletakkan benda pada tempatnya itu agar menjaga keselamatan dari bahaya yang mungkin terjadi pada diri kita. Nah, kalian pun harus merapikan benda-benda di kamarmu ya. Letakkan benda pada tempatnya setelah digunakan. Kita mudah jika ingin menggunakan kembali. Nah, bagaimana jika benda-benda di kamarmu berantakan? Ya jelas tidak nyaman kan ya. Oke, hari ini di sini kita akan mendengarkan sebuah cerita, dan Ibu harapkan kalian bisa membaca secara seksama dengan Ibu ya nak ya. Oke, kalian ikut baca juga ya. Kalau misalkan kalian tidak jelas teksnya, boleh kalian lihat di buku tematik 2H halaman 57. Yuk kita baca sama-sama ya. Hari menunjukkan pukul 9.00. Ino sedang membersihkan sepeda. Tiba-tiba Dika datang. Dika pun menyapa Ino. "Hai Ino, rajin sekali kamu membersihkan sepeda." Ino pun menjawab, "Iya Dika, sepeda ini hadiah dari ayahku. Aku harus merawatnya agar tidak mudah rusak." Kemudian Dika pun menjawab, "Kamu benar Ino, aku juga selalu membersihkan sepeda. Kata ayah, sepeda yang tidak dibersihkan akan cepat rusak dan berkarat." Ino pun menjawab kembali, "Kalau sudah berkarat dan rusak saat digunakan akan membahayakan keselamatan kita." Coba, dari cerita ini menceritakan bahwa kita itu harus merawat benda milik kita. Contohnya seperti Ino dan Dika ya. Jadi Ino dan Dika itu rajin membersihkan sepeda. Kenapa harus dibersihkan? Karena kalau misalkan kita tidak membersihkan benda-benda kita, khususnya sepeda, ketika kita gunakan pasti akan mudah rusak atau dapat membahayakan pada keselamatan kita. Nah, merawat benda yang sering digunakan oleh kita membuat benda itu tidak cepat rusak. Nah, jadi agar benda yang kita miliki ketika benda tersebut digunakan setiap hari, maka kita harus merawatnya dan menjaganya dengan baik ya, agar benda yang kita gunakan itu tidak mudah rusak. Oke, kita juga harus bisa menjaga barang kita seperti Ino dan Dika ya. Kalau misalkan kalian memiliki sepeda, jangan lupa sepedanya dirawat. Jangan dibiarkan sepeda itu berkarat atau nanti rusak ketika kalian menggunakan kalau tidak dirawat ya nak ya. Oke. Nah, coba dari cerita tersebut kita akan mengetahui bahwa hari ini menunjukkan pukul 09.00. Ino sedang membersihkan sepeda. Tiba-tiba Dika datang. Oke. Nah, sekarang coba kalian perhatikan teks atau kalimat yang ada di kotak ini. Coba kita baca ulangi lagi ya. Hari menunjukkan pukul 9.00. Ino sedang membersihkan sepeda. Tiba-tiba Dika datang. Nah,
adakah penulisan yang tidak sesuai atau misalkan yang membuat kalian penasaran? Oke. Nah, hari ini yang pertama kita perhatikan terlebih dahulu di sini. Hari menunjukkan pukul 09.00. Lah, Bu, kenapa ini harus pakai titik-titik? Harus pakai titik di tengah. Nah, sekarang kita akan ketahui. Pada setiap akhir kalimat terdapat tanda baca titik. Nah, tanda baca titik itu merupakan jika dipakai pada setiap akhir kalimat. Jadi biasanya tanda titik itu digunakan di akhir kalimat, dan ketika ada tanda titik kita boleh berhenti ya ketika membaca teks atau kalimat. Selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu, jam, dan menit. Nah, contohnya seperti ini. Angka untuk memisahkan angka jam dan menit. Nah, ini yang pertama ditulis 09 ini menunjukkan angka jam. Kemudian kita pisahkan atau kita kasih batas dengan tanda titik. Kemudian 00. Nah, 00 ini menunjukkan waktu atau menunjukkan angka menit. Jadi angka titik ini dituliskan atau digunakan pada kalimat ini. Kenapa? Untuk memisahkan antara angka jam dan menit. Jadi tanda titik ini digunakan untuk memisahkan jam dan menit. Kita tidak bisa menyimpan titik ini di sembarang tempat. Jadi ada yang sesuai gitu ya. Tidak seenaknya kita menyimpan tanda titik tersebut. Nah, sekarang Ibu mau kalian perhatikan dari ketiga teks ini. Yang pertama, Ino berangkat sekolah pukul 07.00. Kemudian yang kedua, Ino berangkat sekolah pukul 0.7.0.0. Kemudian yang ketiga, Ino berangkat sekolah pukul 07.00. Coba dari ketiga kalimat ini mana yang menurut kalian sudah tepat penulisannya atau yang pemisahannya sudah sesuai? Ya, betul sekali ya. Yang betul adalah yang berwarna ungu ini, yang ketiga. Kenapa? Karena untuk memisahkan kita tidak bisa seenaknya, tidak 07.0.0. Tidak seperti itu ya. Jadi karena kita mau memisahkan kita menggunakan titik gitu ya di sembarang tempat, tidak seperti itu. Jadi penulisan yang tepat adalah seperti ini. Kalian harus ingat ya, Nak ya. Jadi untuk memisahkan biasanya 2 angka. Untuk memisahkan. Jadi kalau misalkan yang menunjukkan waktu jam biasanya ditulis di awal, jam terlebih dahulu, kemudian menit, lalu detik. Jadi ini adalah cara penulisan dari jam ya. Oke. Selanjutnya coba perhatikan di sini. Ino membersihkan sepeda dari pukul 09.00 atau pukul 9 pas. Pukul 10, Ino selesai membersihkan sepeda. Lamanya kegiatan yang dilakukan. Oke, kita coba ulang lagi ya. Ino membersihkan sepeda dari pukul 9.00. Pukul 10.00, Ino selesai membersihkan sepeda. Lamanya kegiatan yang dilakukan Ino adalah, ya betul, 1 jam. Kenapa 1 jam? Karena jika kita tulis dalam bentuk jam, coba perhatikan di sini tadi memulainya pukul berapa? Pukul 9. Berarti kalau pukul 9 jarum pendeknya kita arahkan ke angka 9. Betul sekali. Karena di sini keterangan menitnya 00, berarti kita luruskan jarum panjangnya atau jarum yang menunjukkan menit kita tunjukkan ke angka 12. Nah, ini sudah sesuai ya. Jadi Ino mulai membersihkan sepeda itu pada pukul 9.00 atau jarum pendeknya mengarah ke angka 9, jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Kemudian coba tadi pukul 10.00 Ino selesai membersihkan sepeda. Sekarang perhatikan pukul 10, berarti kalau pukul 10 berarti kan ini menunjukkan jam 10. Nah, berarti jarum pendeknya mengarah ke angka berapa? Ya, betul. Oh, ini jarum panjang terlebih dahulu ya. Jarum panjangnya mengarah ke angka 12 karena keterangan menitnya 00. Kemudian jarum panjangnya mengarah ke angka
10. Coba angka 10 di mana? Kita hitung. Kalau misalkan di sini tidak ada angkanya, kalian boleh menghitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, berhenti di sana. Berarti kita arahkan ke sana. Pukul 10. Sudah sesuai? Nah, kalau sudah sesuai berarti kita tinggal hitung lama Ino membersihkan sepeda itu adalah 1 jam. Dari angka 9 ke 10 loncatnya berapa kali? Ya, betul sekali. Berarti tandanya Ino membersihkan sepedanya itu lamanya itu sekitar 1 jam. Oke, sampai sini. Jadi setiap angka kalau misalkan pukul 11 berarti loncatnya nanti boleh nambah 2 kali gitu ya. Karena ini Ino selesainya pukul 10, berarti Ino menyelesaikannya selama 1 jam. Nah, perlu kalian ketahui bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, Ibu ulangi lagi. 1 jam itu adalah 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. Oke, kalian harus tahu keterangan ini biar nanti kalian bisa menghitung berapa jam jika dirubah ke menit ya nak ya. Oke, karena tadi Ino membersihkan sepedanya selama 1 jam, berarti berapa menit? Ya, betul sekali ya. 1 jam itu sama dengan 60 menit. Oke, sekarang kita coba ke contoh soal biar kalian lebih paham ya. Oke, mari kita baca sama-sama. Ibu memasak dari pukul 10.00 hingga pukul 12.00. Lamanya ibu, Ibu ulangi lagi. Lamanya kegiatan ibu memasak adalah, coba sekarang kita arahkan terlebih dahulu jamnya. Kita lihat ibu memasak itu dari pukul 10, berarti jarum pendeknya kita arahkan ke angka 10, kemudian jarum panjangnya mengarah ke angka 12. Oke. Kemudian tadi selesainya pukul berapa? Pukul 12. Kalau pukul 12 berarti jarum pendeknya mengarah ke angka 12. Oh, ini angka menit dulu ya. Nah, kemudian jarum jarum pendeknya atau angka jamnya menunjukkan ke angka 12 juga. Karena di sini sama, berarti searah ya, tapi kita harus bisa membedakan jarum pendek dan jarum panjang. Oke, setelah ini karena yang ditanyakannya lama kegiatan ibu memasak. Oke, lama kegiatan ibu memasak, kita lihat mulai memasaknya itu pukul 10, kemudian selesai pukul 12. Berarti kita hitung dari 10, 1, 2. Berarti loncatnya 2. Berarti lamanya ibu memasak itu adalah 2 jam. Kita simpulkan, ibu memasak selama 2 jam. Kemudian jika kita rubah ke dalam menit, 2 jam itu sama dengan berapa menit? Ya, betul, 120 menit. Hebat. Kalian sudah paham? Nah, agar kalian bisa lebih paham, coba sekarang kalian kerjakan soal latihan di buku tematik 2H halaman 52 dan 61. Nah, di sana kalian akan diminta untuk mengarahkan jarum jam dan menentukan lama dari setiap kegiatan. Nah, jangan lupa untuk tugasnya kalian fotokan atau dokumentasikan, kemudian kalian upload di Google Classroom. Ingat ya, di-upload di Google Classroom. Ibu tunggu untuk pengumpulan tugasnya hari ini sampai pukul 9 malam atau pukul 21.00. Jika di antara kalian ada yang mau mengumpulkan terlambat, kalian boleh konfirmasi terlebih dahulu jika ada sesuatu yang membuat terlambat kalian mengerjakan. Oke, Ibu harapkan kalian bisa mengerjakan tepat waktu. Oke, kalau begitu cukup sekian dari Ibu. Mohon maaf jika terdapat kata-kata yang Ibu kurang baik dalam penyampaian atau penyampaian yang kurang jelas. Ibu mohon maaf. Dan apabila jika ada pembelajaran hari ini yang tidak kalian pahami atau belum kalian pahami, kalian boleh tanyakan langsung ke Ibu melalui jaringan pribadi WhatsApp ya nak ya. Oke,
Oke, kalau begitu kita akhiri saja kegiatan hari ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan Ibu tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.